please read. Vigo, can you read paragraph 1 please? Vigo bisa dibaca paragraf 1. Kalau kalian tidak bisa kelihatan di share screen-nya, bisa dibuka di Classroom. Vigo ada Vigo? Masih ke kamar mandi, Bu. Oke. Kalau enggak Vigo. Muhammad Baharudin. Can you read paragraph 1 please? Anatomy from the Greek of Langsung dibaca is saja. Anatomy is. anatomy is the branch of biology that deal with the structure and organization of living things. Okay. Next, dilanjutkan. It can be divided into animal anatomy and plant anatomy. Futures Furthermore, anatomy can be covered either regionally or systematically. That is, studying anatomy be widely region such as the head and search for the former, or studying by specific system. Oke. For the latter, the major body system include circulatory system, digestive system, endocrine system, Oke. excretory system, integumentary system, lymphatic system, muscular system, nervous system, reproductive system, respiratory system, and skeletal system. Oke, thank you. Untuk Baharudin ya, bisa dibaca one more sekali lagi untuk for paragraph one, uh, Dwi Ayu Lestari. Major branches of anatomy include comparative anatomy, histological. Paragraph one dulu, Paragraph paragraph one. one. Masih paragraph one. Sorry, Ma'am. Oke. Anatomy is the branch of biology that deals with the structure and organization of living things. It can be divided into animal anatomy and plant anatomy. Furthermore, anatomy can be covered either regional or systematical. That is, studying anatomy by bodily regional, such as the head and chest for the former, or studying the physical system. For the latter, the major body system include circulation system, digestive system, endocrine system, excretory system, immune system, integumentary system, lymphatic system, menstrual system, nervous system, reproductive system, respiratory system, and skeletal system.
Oke, thank you Dwi. For paragraf 2 sekarang ya. Paragraf 2 bisa dibaca Rohit, Ahmad Rohit. Asmun, major Ya, branches of anatomy include comparative anatomy, histology, and animal study of the structure of different animals, or animal oke. Studying or Speak up it may be mikrofonnya, anatomy bodily that to mikrofonnya. regional such as the head and chest for the former, or as studying the specific system. For the latter, the major body system include pathological anatomy of morbid study of diseased organs and ends of normal facial and superficial anatomy. The comparison of of medical anthropology or anthropological anatomy. Oke, Rohit, tadi mikrofonnya ada masalah, tapi saya sudah dengar beberapa ya. Oke, diulangi lagi paragraf 2 bisa dibaca. Denis, you can read paragraph 2, Denis. Yes, ma'am. Major branches of anatomy include comparative anatomy, histology, and human anatomy. Animal anatomy may include the study of the structure of different animals when it is called comparative anatomy or animal morphology, or it may be limited to one animal only, in which case it is spoken of as special anatomy. Pathological anatomy or morbid anatomy is the study of diseased organs, while sections of normal anatomy apply to various purposes. Receive special names such as medical, surgical, gynecological, artistic, and superficial anatomy. The comparison of the anatomy of different races of humans is part of the science of physical anthropology or anthropological anatomy. Oke, thank you so much, Denis. Denis sering dengarkan bahasa Inggris ya? Oke. Oke ya, itu tadi sudah ada beberapa yang membaca. Yang pertama, yang perlu kalian ingat ketika membaca bahasa Inggris, ketika di belakangnya ada S, itu juga harus dibaca. Misalnya seperti ini, that deals. S-nya itu juga harus dibaca, ya. Terus kalau dalam bahasa Indonesia biologi, tetapi kalau dalam bahasa Inggris biology. Ini ada morfologi. Morphology cara bacanya ya. Karena memang tulisannya hampir sama tetapi cara bacanya juga ada yang berbeda. Sekarang untuk paragraf 1 tadi yang membaca tadi baik ya, paling tidak kalian bahasa Inggrisnya sudah tidak medok, sudah tidak apa namanya kaku bahasa Inggrisnya. Tadi juga thank you untuk Rohit. Walaupun ada tidak terdengar tapi kamu sudah mengulangi beberapa bagian. That's very good. Sekarang saya baca dulu paragraf pertama, nanti kalian perhatikan kalimatnya yang betul, cara bacanya bagaimana, penekanannya bagaimana. Nanti saya tunjuk lagi baca paragraf pertama ya. Tolong diperhatikan ya. Oke, branches of anatomy. Anatomy is the branch of biology that deals with the structure and organization of living things. It can be divided
into animal anatomy or zootomy and plant anatomy or phytonomy. Furthermore, anatomy can be covered either regionally or systematically. That is, studying anatomy by bodily regions such as the head and chest for the former, or studying by specific systems. For the latter, the major body systems include circulatory system, digestive system, endocrine system, excretory system, immune system, integumentary system, lymphatic system, muscular system, nervous system, reproductive system, respiratory system, and skeletal system. Ya, studying digestive. Kalian biasanya yang salah itu bagian dari structure. Kalian bacanya tetap struktur. Ya, structure tetapi. Terus dari kelas tadi yang sebelumnya juga kalian biasanya yang chest. Chest ini dada ya. Chest. Jadi bacanya chest. Oke, spesifik. Digestive ini. Digestif kalian biasanya bacanya digestif itu kalau yang imun kalian sudah tahu jadi kebanyakan sudah betul. Nah, untuk paragraf 1 bisa dibacakan lagi untuk tadi bahan sudah. Desi Afriana. Yes, ma'am. Oke. Branches of anatomy. Mhm. Anatomy is the branch of biology that deals with the structure and organization of living things. It can be divided into animal anatomy, zootomy, and plant anatomy or phytonomy. Furthermore, anatomy can be covered either regionally or systematically. That is, studying anatomy by bodily regions such as the head and chest for the former, and studying by specific system. For the latter, the major body system include circulatory system, digestive system, endocrine system, excretory system, immune system, integumentary system, lymphatic system, muscular system, nervous system, and reproductive system, and respiratory system, and skeletal system. Oke, thank you. Sekarang next tadi ya kamu masih salah untuk bagian yang structure. Kan mesti lupa yang bagian ini struktur structure. Ya, structure ini ada head, Oh kepala iya. dan chest dada. Itu tadi. Kalian mesti bagian structure itu masih secara membacanya dengan bahasa Indonesia. Oke, sekali lagi ya paragraf 1 bisa dibaca untuk ini kelas untuk 1A contohnya sedikit ya. Andi, please read paragraph 1, Andi. Yes, ma'am. Okay. Branch of anatomy. Anatomy is the branch of biology that deal with the life of living things. It can be divided into animal anatomy and plant anatomy. Furthermore, anatomy can be covered either regionally or systematic. That is, studying anatomy by the regions such as the head and chest for the former, or studying the specific system Okay. System include circulatory system, digestive, excretory system, integumentary system, lymphatic system,
muscular system, nervous system, reproductive system, respiratory system, and Oke, skeletal system. Thank you so much for Andi ya. Nah, itu tadi cara membacanya branches. Jangan lupa tadi saya kalau menekankan ada S-nya harus dibaca ada S-nya. Sekarang saya baca paragraf 2. Kalian simak lagi ya. Oke, paragraf 2. Major branches of anatomy include comparative anatomy, histology, and human anatomy. Animal anatomy may include the study of the structure of different animals. When it is called comparative anatomy or animal morphology, or it may be limited to one animal only, in which case it is spoken of as special anatomy. Pathological anatomy or morbid anatomy is the study of disease organs, while section of normal anatomy applied to various purposes receive special names such as medical, surgical, gynecological, artistic, and superficial anatomy. The comparison of the anatomy of different races of human is part of the science of physical anthropology or anthropological anatomy. Oke, itu tadi untuk paragraf 2. Sekarang bisa dibaca. Ya, masih ada structure di sini untuk paragraf 2. Ini applied. Biasanya yang salah masih di structure. Terus ini yang applied. Ini science ya. Ada science, ada since. Tapi ini cara baca yang science, ilmu pengetahuan. Oke, paragraf 2 bisa dibaca untuk Wahyu, Felix. Ada nggak, Felix? Nggak ada. Kalau Felix nggak ada, Farnida. You can read paragraph 2, Farnida. Major branches of anatomy include comparative anatomy, histology, and human anatomy. Animal anatomy may include the study of the structure of different animals when it's comparative anatomy or animal morphology, or it may be limited to one animal only. It because it spoken of a special anatomy, pathology, Pathological. pathological anatomy or morbid anatomy, the study of the diseased organ. Will section of normal anatomy apply to various purposes, reserve special names such as medical, surgical, gynecological, artistic, and superficial anatomy. The comparison Comparison. the comparison of the anatomy of different race of human is part of the science of physical anthropology and anthropological anatomy. Oke, thank you Farnida. Itu tadi Farnida sudah ada beberapa yang sudah baik ya Farnida, tapi ada beberapa yang malah kamu lupa cara membacanya. Tetapi tadi sudah bagus, sudah diperbaiki.
Tapi yang lain malah lupa Farida. Oke, satu lagi untuk paragraf tuh Puput. Yes, ma'am. Yes, you can read paragraph 2. Major branches of anatomy include comparative anatomy, histology, and human anatomy. Animal anatomy may include the study of the structure of different animals. When it is called comparative anatomy or animal morphology, or it may be limited to one animal only, in which case it is spoken of as special anatomy. Pathological anatomy is the study of disease organ, while section of normal anatomy. Applied to various purposes. Revise special names such as medical, surgical, gynecological, artistic, and superficial anatomy. The comparison of the anatomy of the different race of human is part of the science of physical anthropology or anthropological anatomy. Oke, thank you Puput. Puput tadi sudah baik, tapi waktu yang receive special names ini kok agak medok tadi Puput. Oke, jangan nervous ya kalau baca. Nah, itu tadi reading. Karena nanti kalian ada tugas bacaan untuk reading. Oke, tugasnya sebentar. Belum dibagikan ya. Bagikannya sama ini. Nanti ada tugasnya yang kalian nanti baca. Ya, nanti ada 2 nanti yang dikumpulkan. Saya berikan bacaan seperti animal anatomy. Kalian kirimkan rekaman voice kalian yang membaca. Jadi filenya ada file MP3, tapi kalian bisa kalau kalian mau buat yang video, kelihatan mukanya enggak apa-apa, tetapi saya satu file yang untuk reading dan yang satu file yang akan kita bahas setelahnya ini merupakan translation. Jadi akan saya pertunjukkan cara menerjemahkan yang baik dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini bacaannya kan bahasa Inggris kan ya, branches of anatomy ini tadi. Pertama, kalau kalian menerjemahkan, apa yang kalian lakukan? Disalin teksnya. Teksnya terus? Google Diterjemahkan Translate. di Google Translate. Oke, ini sekarang saya tunjukkan cara menerjemahkan Google Translate yang baik. Jadi hasilnya itu bisa lebih baik daripada Google Translate. Yang pertama yang perlu kalian lakukan itu jangan langsung diterjemahkan satu dokumen, satu paragraf atau satu dokumen, jangan. Ya, itu langkah yang paling buruk itu. Jadi yang baik menerjemahkan itu kalian pilih 1 sampai 5 kalimat. Kalau itu dokumennya agak panjang ya. Tetapi kalau ini untuk ini kan kalimatnya kan pendek-pendek. Kita coba buat kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama kan ini, kalimat kedua sampai ini kan ya. Kita copy. Selanjutnya hasilnya di dokumen yang baru kita pastekan dulu hasilnya. Ini hasilnya para kalimat 1 dan kalimat 2 ya. Habis itu kalian terjemahkan. Kita terjemahkan di paste. Kalau sudah hasilnya ini sudah bagus atau belum? Dibaca. Ini anatomi adalah cabang biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi makhluk hidup. Ini dapat dibagi menjadi anatomi hewan. Nah, ini maksudnya ini apa? Anatominya. Ya. Kan lebih baik kalau kalian ganti menjadi anatomi dapat dibagi menjadi hewan dan tumbuhan. Jadi begitu menerjemahkan itu. Selanjutnya kalau ada garis merah dan garis biru di Google Dokumen
maupun di Microsoft Word itu sebetulnya kalau di Microsoft Word itu kalian blok terus diklik kanan itu ada suggestion atau saran. Kalau ini karena dokumennya bahasa Inggris, sarannya tulisannya bahasa Inggris. Oke, sudah. Sudah ya, tidak ada yang dibetulkan lagi. Sekarang kalimat selanjutnya. Kalimat kedua ini kalau kalimat ketiga dan keempat ini agak panjang jadi satu ya. Ini dua kalimat. Dipastikan dulu yang asli. Selanjutnya yang di Google Translate. Biasanya kalau kalimatnya panjang itu banyak kesalahannya. Sekarang coba kita lihat sama-sama ya. Ini kalimatnya sudah pas atau belum. Selanjutnya, anatomi dapat dicakup baik secara regional atau sistemik. Kalimatnya sudah salah kan ya ini ya? Coba kalian rangkai kalimatnya menjadi kalimat yang lebih baik lagi bagaimana? Selanjutnya, anatomi dapat dicakup secara baik. Dapat dibagi. Bisa. Kan lebih jelas kan ya? Dibagi menjadi regional atau sistemik. Seperti itu misalnya. Jadi kalimatnya menjadi lebih masuk akal. Selanjutnya anatomi dapat dibagi menjadi regional atau sistemik. Yang mempelajari anatomi berdasarkan daerah tubuh ini apa yo? Masa daerah tubuh? Bagian tubuh. Thank you very much Dwi. Nanti tugas kalian seperti ini untuk tugas translation-nya. Kalian boleh menggunakan Google Translate tetapi harus ada sistem di mana yang itu diedit. Bagian tubuh seperti kepala dan dada. Yang pertama apa ini? Kok yang pertamanya di depan? Jadi yang pertama bisa di depan. Yang mempelajari anatomi pertama berdasarkan bagian tubuh. Kedua berdasarkan dengan sistem tertentu. Jadi seperti ini. Paham ya? Sekarang kalimat selanjutnya. Untuk yang terakhir, masa untuk yang terakhir? Apa? Diganti apa, ayo? Yang ketiga, Bu. Bukan. Ini yang menjelaskan tadi. Sistemnya yang banyak tadi. Berikutnya, bisa kan ya? Berikutnya, sistem tubuh yang utama meliputi ini tadi sistemnya. Do you have any question? Gampang kan ya, kalian pakai Google Translate, tapi kalian berusaha sedikit lagi agar hasilnya lebih baik. Kalimat pertama dan kalimat kedua. Sampai ini berarti. Nah, gunanya yang asli di copy itu agar, sebentar, ini kalau kalian lihat kemarin untuk yang bagian ini, saya lupa hampir, ini ada, kalau istilah ilmiah, ini kan ada digestive system kan ya, ada endocrine system, terus ini yang salah itu ada integumentary system, kemarin kalau di yang vocab animal anatomy, integumentary system kemarin apa? Yang kulit itu, Bu. Ya, yang ini diterjemahkan sistem yang menutupi. Makanya istilah ilmiah yang bergabung-gabung jadi satu seperti ini, itu harus kalian periksa. Soalnya biasanya salah. Google Translate tidak mampu menerjemahkan itu, sistem kulit. Jadi dibetulkan. Nanti seperti ini. Oke, sekarang paragraf kedua ya. Tadi hampir lupa saya. Kalau istilah ilmiah itu biasanya banyak yang salah. Oke, sekarang ini.
Cabang utama anatomi termasuk anatomi komparatif, histologi, dan anatomi manusia. Ini sudah baik ya. Anatomi hewan dapat mencakup studi tentang struktur hewan yang berbeda. Ini dapatnya bisa dihapus. Mencakup studi tentang struktur hewan yang berbeda. Ketika disebut anatomi komparatif atau morfologi hewan, atau mungkin terbatas satu hewan saja, dalam hal ini disebut sebagai anatomi khusus. Yang ini bagaimana? Ini menjelaskan anatomi khusus kan ya? Anatomi khusus ini bisa dititik ini. Kalimatnya bisa kalian pecah. Pokoknya kalian harus buat nanti terjemahannya itu sebaik mungkin. Maksudnya bisa kalimat kalian buat agar yang baca itu dapat paham. Kalau yang ini berarti ini menjelaskan tentang anatomi khusus. Anatomi khusus adalah ini. Anatomi khusus adalah anatomi komparatif atau morfologi hewan atau mungkin terbatas satu hewan tertentu saja. Ini soalnya menjelaskan anatomi khusus. Nah, this is your job. Ini tugas kalian seperti ini. Tapi terserah kalian, tidak perlu mengikuti saya ini, tidak apa-apa. Terserah nanti kalian buatnya seperti apa, menurut kalian yang baik, yang paling baik, yang cocok bagaimana. Itu nanti saya lihat nilainya dari itu. Ini ada sekarang kalimat selanjutnya ya, kalimat 3 dan 4. Yang original dulu. Selalu menggunakan ini ya, yang paste without formatting ya, jangan langsung yang Ctrl V. Kalau yang Ctrl V nanti jadinya banyak birunya. Ini kan Ctrl V. Kalau kalian pastenya yang ini, itu formatnya tidak ikut. Jadi ikut format yang dokumen baru. Oke. Nah, anatomi patologis atau anatomi morbid adalah studi tentang organ yang sakit. What do you think? Organ yang sakit ini? Ini hasil terjemahan dari ini, disease organ. Ini organ, maksudnya organnya yang sudah rusak, yang kena penyakit ini. Kalau diterjemahkan yang baik, baginya bagaimana? Bagaimana? Tentang penyakit. Oke, organ yang organ rusak yang berpenyakit. Organ rusak karena penyakit. Ini masuk akal kalau ini. Sedangkan anatomi normal adalah anatomi yang diterapkan untuk berbagai tujuan. Anatomi ini mendapat nama-nama khusus, ya, nama-nama khusus seperti anatomi medis, bedah, ginekologi, artistik, dan superficial. Jadi nanti untuk translation-nya kalian seperti ini. Kalimat yang terakhir, perbandingan anatomi berbagai ras manusia merupakan bagian dari ilmu antropologi fisik atau anatomi antropologi. Nah, ini sudah baik ya. Nah, kalau sudah, hasil akhirnya kalian jadikan satu. Nanti formatnya seperti ini. Seperti ini. Contohnya ya. Nah, ini. Tadi, paragraf 1, baris kalimat pertama sampai kedua ini. Terus ini hasil yang diterjemahkan dengan Google Translate. Ini hasil yang diedit. Ini selanjutnya paragraf 1, kalimat ketiga sampai 4. Hasil Google Translate, ini hasil yang diedit. Sistem kulit ini. Oh.
Selanjutnya ini paragraf kedua ya. Nah, nanti seperti ini. Kalau sudah, yang sudah kalian edit hasil akhirnya dijadikan satu menjadi sebuah bacaan yang sudah fix final result atau hasil akhir. Nanti tugas kalian ini ada pertama yang reading, ada file kalian membaca, dan yang kedua ada translation. Untuk translationnya ini tugasnya sudah ada biochemistry. Nanti kalian ini terjemahkan, sudah ada template-nya, kalian tinggal kerjakan di sini. Mengerjakannya menggunakan Google Dokumen ya. Jadi menggunakan Google Dokumen. Kalian kalau kalian tidak bisa menggunakan Google Dokumen, bisa dicek di ini. Resource Google Dokumen ini. Cara mengerjakan dan mengumpulkan tugas menggunakan Google Dokumen. Bisa dilihat YouTube-nya. Sudah ada yang lihat? Ini materi yang saya berikan di setiap kelas ya pada awal pertemuan karena requirement atau syarat tugas itu kalau dari saya harus menggunakan Google Dokumen. Karena kalau kalian mengumpulkan tugas menggunakan Google Dokumen, itu tugasnya bisa saya edit dan berikan saran. Misalnya ini kalau untuk kakak tingkat kalian itu tugasnya apa namanya? Mengumpulkan abstrak ini. Ini jadi harus mengumpulkan abstrak. Ini mengumpulkan menggunakan Google Dokumen ini. Ini abstraknya. Kalau kalian mengumpulkan menggunakan Google Dokumen, itu bisa langsung saya edit tugasnya. Misalnya ini ada kesalahan ya, langsung bisa saya betulkan. Atau mungkin kalau saya jadi suggesting, nanti hasilnya seperti ini. Kalau kalian menggunakan Microsoft Word, tugasnya tidak bisa saya komentar dan saya edit seperti ini. Karena formatnya berbeda. Ini ada yang mengumpulkan dengan Word enggak ya? Kayaknya sudah enggak ada nih kalau untuk kelas yang apa namanya? Untuk kelas yang untuk kelas yang atas sudah enggak ada ini. Intinya kalau kalian mengumpulkan itu, saya enggak bisa edit tugasnya. Ada enggak ya? Sudah enggak ada, semuanya menggunakan apa namanya? Google Dokumen soalnya. Nah, itu ada pertanyaan enggak untuk tugasnya? Untuk yang reading dan translation. Untuk yang reading itu dikirim lewat WA, Mam. Enggak, ini di sini. Kan tugas kalian kan bisa ngirimkan beberapa file kan ya? Oh ya. Terima Iya, kasih. di kolom tugasnya itu kan bisa mengumpulkan lebih dari satu file kan. Itu kalian bisa di Google Classroom juga kalian kumpulkan juga di situ. Untuk font yang terjemah itu Times New Roman apa Arial? Ini kalian lihat template-nya. Ini saya bagikan ya. Ini saya bagikan tengah waktunya sampai hari Selasa. Ini sudah 2 kelas. Ini untuk kelas C dan kelas A untuk yang hari ini. Ini sudah. Oke, kalau kalian lihat itu. Oke. Sudah keluar apa belum assignment-nya? Bisa dicek itu assignment-nya. Nah, coba kalian lihat yang bagian yang punya kalian. Yang file yang biochemistry. Itu kan bisa dibuka. Semuanya bisa kan ya? Soalnya template-nya per mahasiswa sudah. Ini per mahasiswa itu bisa saya bagikan satu-satu soalnya. Ini. Student would get a copy. Jadi kalian langsung kerjakan di situ. Ya.
per mahasiswa sudah bisa langsung mengerjakan di situ. Kalian tidak perlu bikin dokumen baru, kalian buka langsung kerjakan di situ bisa. Itu kalau kalian umpamanya salah, tidak usah takut. Pokoknya kalian belum kumpulkan, itu bisa diedit. Dan kalau di Google Dokumen kan penyimpanannya kan otomatis kan ya. Jadi kalau semuanya kalian buka sekarang tidak apa-apa. Kalian lihat, nanti kalian buka lagi, diedit, tidak apa-apa. Pokoknya belum dikumpulkan. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Bisa disesuaikan dengan template-nya itu. Kalau kalian mau buat dokumen baru, tidak apa-apa. Kalian buat lagi. Kalau seumpamanya mau menggunakan yang itu tidak apa-apa. Tapi kalau kalian lihat YouTube-nya itu ada tutorial cara mengerjakannya. It's up to you. Pokoknya kalian kumpulkan saja dengan Google Dokumen. Terus formatnya bisa mengikuti contoh. Kalau ini contohnya kalian tidak bisa buka, cuma bisa lihat. Yang ini, yang tadi, yang ini kalian cuma bisa lihat, tidak bisa kalian buka atau edit. Nanti kalau kalian buka, kalian edit, nanti tiba-tiba ada yang tidak sengaja terhapus, susah ya. Soalnya ini filenya untuk kelas yang lain juga yang ini. Makanya itu. Nah, ada pertanyaan enggak untuk tugasnya? Yang reading bisa video, bisa MP3 ya. It's up to you. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas untuk tugasnya? Saran saya ketika kalian membaca agar reading atau pronunciation-nya baik, itu saya minta, ini kalau ini tidak apa-apa, satu paragraf kalian copy paste, itu bisa kalian ini play voice-nya. Jadi kalian tahu apa namanya? Oh. Bisa pandai ini di play ini. From the Greek anatomia, from anatomine, anatomnion, to cut up, cut open, is the branch of biology that deals with the structure and organization of living things. Nah, jadi agar nilai kalian baik, kalian cari pronunciation yang baik. Bisa dibacakan seperti ini dulu, kalian cermati, nanti kalian ikuti. Ya, agar nilainya baik. Triknya seperti itu. Kalau kalian tidak tahu cara membacanya, play aja di Google Translate. Ada pertanyaan? Mem tanya. Bisa. Maksudnya jangan gunakan dari untuk dalam dan dengan di awal kalimat itu gimana? Kalau di bahasa Indonesia itu kan kalian bisa menggunakan dalam atau dari kan ya? Tapi tidak boleh kalau di saya. Karena kata itu dari, dalam, dan dengan itu tidak boleh digunakan di awal kalimat sebetulnya. Untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak boleh digunakan di awal kalimat. Dari ini harus ada sebagai kata hubung dalam satu kalimat masih. Untuk juga. Kalian juga biasanya karena ya. Awal kalimat juga bisa menggunakan karena. Itu tidak boleh. Ini cuma apa namanya agar kalian mencermati. Biasanya kalau tidak dibeginikan kalian lupa. Oke. Sudah? Titik komanya jangan lupa ya. Kalau seumpamanya setelah koma tidak ada dan, kalian tambahkan dan. Bahasa Indonesianya juga. Sudah ada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak ada, kelasnya bisa kita akhiri karena materinya sudah selesai. Tinggal kalian mengerjakan tugasnya ini. Oke, minggu ini kita enggak pakai kuisis ya, karena materinya